All cermati crew standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat bertemu kembali di podcast Cermati, yaitu podcast cerita reformasi terkini, di mana kita akan membahas isu-isu terkini tentang perpajakan. Dan kali ini podcast Cermati akan membahas isu tentang penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh bagi pedagang online. Dan bersama kita telah hadir Direktur Peraturan Perpajakan 1, Bapak Hestu Yoga Saksama, yang akan membahas tentang kasus ini. Namun sebelum kita masuki segmen pertama, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Halo kawan pajak, saat ini saya sudah berada di Pasar Santa, tepatnya di toko apa nih Mbak namanya? Kawaki Roastery, Dengan Mbak siapa? Mbak Lopez. Mbak Lopez, halo Mbak, boleh dadah dulu Mbak. Halo. Mbak Lopez, izin kita tanya-tanya sedikit ya Mbak ya? Boleh. Oke, Mbak Lopez ini udah bukanya berapa tahun Mbak? Kawaki. Udah 6 tahun. 6 tahun Iya, ya? bukannya dari tahun 2019. Oh 2019, bertahan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Ini biji kopinya dijual secara online juga atau offline aja? Ada online juga, ada offline juga. Iya. Di mana, di marketplace apa Mbak? Kenapa? Di marketplace apa? Oh, kita di Tokopedia. Di Tokopedia. Iya. Mbak, kan mau ada ini nih Mbak, peraturan Menteri Keuangan terkait penunjukan marketplace selaku pemotong pajak. Jadi nanti ke depannya itu marketplace bisa langsung motong pajak dari penjualan di marketplace Mbak. Gimana menurut Mbak Lopez? Pandangan Mbak Wah, Lopez? seru juga kayaknya nih. Iya ya. Iya. Langsung praktis gitu ya Mbak ya? Iya, langsung praktis gitu ya. Insya Allah nanti udah bakal ditanya owner dulu. Oh iya. Kan kita nggak bisa ambil alih sendiri kan. Kalau selaku penjual, kalau harus dipotong pajak langsung gitu gimana ya Mbak? Apa tetap akan jual di online atau mending offline aja atau gimana? Kayaknya dua-duanya sih. Tetap dua-duanya Iya, ya? tetap dua-duanya. Karena ada pasarnya sendiri ya Betul. Mbak ya? Baik online maupun offline. Betul. Kadang kan kalau orang males ya belinya. Biasa online. Malas kan ke pasar Iya, gitu. Mendingan yang simpel-simpel aja lah gitu. Kalau Mbak Lopez sendiri sering nggak belanja online? Sering sih. Iya pasti lah ya. Iya. Perempuan. Betul, pasti. Kalau kita selaku pembeli, Mbak Lopez selaku pembeli, kalau misalkan harga di marketplace itu sedikit lebih mahal dibanding offline karena pajaknya itu tadi, gimana pandangannya? Datang langsung maksudnya Datang offline. langsung aja ya? Pasti kan beda dong harganya. Iya, bener. Iya, mending datang Meskipun langsung. repot ya, Mbak ya? Iya. Menurut Mbak adil nggak kalau kayak gitu? Misalkan penjual yang offline kan harus potong pajak sendiri, bayar pajak sendiri, setor sendiri. Sedangkan yang online itu praktis tuh, bisa langsung dipotongin, dilaporin sama marketplace, gimana? Lebih simpelan yang online. Iya, lebih simpel Heeh, online ya. iya betul. Paling ya Kedepannya akan kayak gitu. mungkin kayak online sama offline mungkin beda sedikit lah kalau dibilang. Iya nggak? Iya, nggak apa-apa lah ya. Oh, Mbak ya. betul. Jadi lebih simpelan online sih. Iya benar. Simpel. Nanti kedepannya kan gitu Mbak. Iya, keren juga sih. Iya keren ya. Ibu Mia saya boleh izin tanya sedikit ya Bu? Boleh. Bu Mia kan sehari-hari jualan nih Bu ya di Pasar Santa. Bu Mia jualan online juga nggak ini bajunya? Kebetulan saya nggak jual online, Nggak jual online. nggak punya anak buah juga. Iya. Jadi Bu, sedikit informasi kalau ke depannya mau ada peraturan Menteri Keuangan terkait penjualan melalui saluran elektronik Ibu. Jadi nanti kalau Ibu jualan di marketplace itu bisa langsung memotong pajak Ibu dari penjualan Ibu. Gitu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi maksudnya dipotong tuh melalui marketplace kan Iya. kalau online. Iya betul Ibu kalau online. Kalau nggak online kan nggak kena pajak. Iya betul Ibu. Nah menurut Ibu adil nggak Bu kayak gitu Bu? Jadi yang online itu langsung dipajakin, tapi langsung juga disetorkan ke negara Bu. Jadi mereka lebih taat perpajakannya dibanding yang offline yang harus bayar sendiri, setor sendiri. Gimana Bu menurut Ibu? Adil nggak Bu? Adil juga langsung dipotong ya. Iya kalau yang online Oh. otomatis jadi praktis Bu. Seperti kayak QRIS Iya, itu, langsung. dipotong berapa persen gitu. Mm. Ya adil seperti itu. Heeh, Iya. gitu ya Bu Untuk ya. online. Mm. Jadi mungkin harganya dia agak lebih mahal markup dibandingin gitu ya, Bu? lebih markup dibandingin di toko. Gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sendiri nih, misal Ibu beli barang di marketplace terus harganya dinaikin dikit karena memang harus dipotong ya Bu, baik lagi yang tadi saya bilang, itu Ibu gimana kalau sebagai pembeli? Ibu mau nggak beli di online? Kebetulan ibu jarang beli di online ya karena ibu langsung di grosir-grosir. Jadi ibu jualnya kalau di online
Ibu eh, kurang percaya, kenapa nggak tahu ya. Oh gitu ya Bu, kurang sreg ya Bu ya? Kurang sreg karena ibu mungkin untuk jualan Oh kembali, iya, jadi untuk lebih lebih prefer langsung ke grosir offline ya, aja, Bu ya? offline gitu. Iya. Kalau nanti nih suatu saat ibu mau naruh barang ibu di marketplace, tapi dengan syarat kan kita potong tadi ya Bu ya, dari marketplace langsung di marketplace, ibu mau nggak atau memilih offline aja? Offline. Oh, lebih memilih offline ya Bu ya? Oh, memilih offline aja ibu. Oke deh. Mungkin ibu juga udah tua juga kali ya. Mungkin nanti kalau udah ke anak-anak kali. Oh gitu, oke deh Bu, terima kasih banyak ya Iya. Bu atas jawabannya Bu Mia. Bu, Iya. dadah Ibu. Dah. Bu Erni ini jualannya dijual online juga nggak Bu Mas ya? Enggak deh. Enggak ya, offline aja ya? Iya, offline aja. Ada nggak rencana suatu saat nanti mungkin mau dijual di online, di marketplace gitu? Iya, kalau sekarang emasnya lagi naik, Mbak. lagi naik Nggak ya. bisa jual di online. Iya. Kalau saudara bisa kalau emasnya banyak, bisa Oh. banyak. Saudara seunit di Blok M banyak itu. Oh, Online. Blok M ya, Bu ya? Online Kalau ya? sini kita kan nggak masuk online offline aja ya, Iya. Bu, Ibu Erni ada terinfo nggak, pernah dengar nggak kalau misalkan mau ada peraturan Menteri Keuangan terkait penunjukan marketplace sebagai pemotong pajak Bu. Jadi nanti misal nih suatu saat Bu Erni mau masukin jualannya di marketplace, nanti marketplace itu bisa langsung motong pajak Ibu. Jadi praktis Bu, dilaporin, dipotongin, dibayarin gitu. Oh, iya. Iya. Boleh juga. Iya, nanti kedepannya boleh ya Bu Iya, ya? kalau Bisa. biar ringan gitu. Dari kacamata penjual nih Bu, misal harus jualan di marketplace, tapi harus naikin harga sedikit karena untuk pembayaran pajak nggak apa-apa nggak Bu? Ya, boleh aja. Boleh aja ya, Bu, ya. Sesuai dengan dengan keadaan sekarang. Emas berapa gitu, pasti naik lah. Iya ya Bu ya. Nggak mungkin segitu aja. Iya. Oke deh Bu Erni, makasih ya Bu untuk Iya. jawabannya. Iya, makasih banyak. Dadah Ibu. Dah. Kalau Bu Hani sendiri nih jualannya dimasukin ke online nggak Bu? Apa offline aja? Online enggak, offline aja. Oh gitu. Nanti suatu saat mau ada ini nggak, kepengenan jualan online? Ngurusin restoran aja udah ini Mbak. Aku kan supplier restoran-restoran gitu, kafe-kafe, hotel juga. Iya Ibu Iya, supplier. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Ibu izin menginfokan sedikit kalau nanti mau ada peraturan Menteri Keuangan terkait penunjukan pemotongan pajak terkait penjualan secara elektronik Ibu. Jadi kalau misal Ibu nanti jualan di marketplace, nanti marketplace itu bisa langsung potong pajak penjualan Ibu. Jadi praktis Bu sebenarnya gitu. Nah, tapi dari pendapat Ibu sendiri selaku penjual, gimana nih Bu kalau misalkan nanti suatu saat marketplace itu bisa langsung memotong pajak penjual? Gimana menurut Ibu? Yang penting nggak banyak-banyak potongnya. Oh itu. Iya. Itu aja ya Bu ya sebenarnya ya Bu. Sebenarnya itu aja sih. Yang penting jangan banyak-banyak potongnya gitu. Tapi jadinya lebih adil nggak sih Bu? Lebih praktis ya Bu? Praktis sih sebenarnya. Cuman kan aku kalau ada online, ada ini pagi kan jadi repot Iya, ya Mbak. ribuh ya, Bu, ya. Ngurusin itu kan per orang megang satu-satu gitu kan, nyiapin gitu. Ada yang bikin bon gitu. Kan bon ada yang ditulis, ada yang di print juga, itu yang bikin. Lebih enakan kayak gini ya, Bu. Kalau Ibu Hani sendiri kalau beli atau belanja lebih sukanya di marketplace apa offline? Sebenarnya beli di offline. Iya ya Bu ya, karena bisa langsung lihat barangnya ya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk barang-barang di luar sembako ya online sih Mbak. Iya online ya Bu ya. Nah kalau misalkan nanti nih marketplace-nya itu menaikkan harganya karena dipotong pajak, Bu Hani tetap mau belanja atau gimana? Tetap mau belanja, tapi usahakan jangan naik-naik banyak-banyak gitu. Gitu ya, baik lagi Iya, ya. itu aja. Oke deh Bu. Halo kawan pajak, selamat bertemu kembali di podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Bersama saya Ani Natalia, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 37 tahun 2025, yaitu penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh pasal 22. Dan bersama kita telah hadir Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak. Selamat datang Pak Yoga. Selamat datang. Pak Yoga, boleh dijelaskan secara ringkas apa sebenarnya isi dan tujuan dari PMK 37 tahun 2025 ini? Ya, baik Bu Ani. Jadi memang PMK ini baru terbit dan baru diundangkan juga dan akan berlaku efektif sejak diundangkan. Jadi kalau kita bicara substansi dan tentunya kita mungkin lebih bicara dulu latar belakang dan tujuannya ya. Nah, kita hidup di dunia yang penuh dengan
fenomena digitalisasi. Perdagangan melalui PMSE, ada fintech, ada perdagangan dari luar negeri yang juga dari PMSE segala macam di situ, kemudian bicara kripto segala macam. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dinamika dunia usaha, dinamika kehidupan masyarakat, maka dari sisi otoritas perpajakan kita juga harus bisa mengcover itu. Dan memang trennya akan semakin berkembang, semakin banyak, digitalisasi ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kalau dulu kita bicara misalnya PMSE luar negeri, Netflix, Google segala macam dari tahun 2022 itu sudah ditunjuk sebagai pemungut pajak PPN untuk memungut PPN atas penyerahan atau pembelian dari masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian ada juga kripto juga sudah kita tunjuk sebagai pemungut PPH dan PPN, dan kemudian yang lain-lain, fintech juga. Nah, ini adalah untuk PMSE kita menunjuk pihak lain, yaitu marketplace di dalam negeri maupun nanti di luar negeri atas pajak penghasilan dari para merchant-nya. Nah, inilah yang kita tunjuk para marketplace itu sebagai pemungut PPH pasal 22 atas penghasilan dari merchant. Bagaimanapun juga merchant itu berjualan di marketplace pasti ada penghasilan, ada laba dan segala macam, dan kewajiban perpajakan muncullah di situ. Kemudahan kita berikan dipungut oleh marketplace gitu. Pak Yoga, ini banyak sekali yang khawatir. Apakah benar ini ada pajak baru untuk UMKM atau pedagang online? Karena tadi menunjuk marketplace sebagai pemungut PPH-nya. Bisa dijelaskan, Pak? Nah, baik. Ini tidak mengubah atau membuat suatu jenis pajak baru. Kalau kita perhatikan PMK ini, PMK 37 2025 adalah penunjukan pemungut pajak PPH pasal 22. Nah, dalam konteks PPH, pajak penghasilan, kita punya di Undang-Undang PPH kita itu untuk pengusaha UMKM itu sudah dilindungi dengan bahwa dia boleh menggunakan PPH final sepanjang penghasilannya 500, peredaran brutonya ya 500 juta sampai 4,8 miliar dalam setahun. Bahkan yang sampai 500 juta pun tidak dikenai PPH, tidak kena PPH. Itu ada di Undang-Undang HPP. Dan kemudian kalau sudah di atas 4,8 pengeredaran usahanya, maka dia menggunakan tarif PPH normal, pasal 17 menggunakan pembukuan. Skema itu tidak berubah. Dalam konteks PMK ini, itu juga berlaku. Jadi nggak ada pajak baru, ini adalah PPH yang juga berdasarkan regulasi tadi sampai 500 juta nggak kena, 500 sampai 4,8 silakan menggunakan PPH final, di atas itu menggunakan tarif normal. Di sini di dalam penunjukan marketplace ini sebenarnya kita hanya membuat suatu sistem. Kalau biasanya pengusaha-pengusaha di online itu setor sendiri, misalnya kalau di omsetnya katakanlah 2 miliar, ya setengah persennya dia setor sendiri kan gitu ya. Iya. Nah, kalau di atas 4,8 miliar, misalnya 10 miliar, ya dia hitung aja di pembukuan dia labanya berapa, nanti di SPT dia setor sendiri. Nah, melalui PMK ini hanya sistemnya saja dari yang selama ini setor sendiri. Nah, ini kita meminta marketplace untuk memungut PPH tadi. Jadi tidak ada pajak baru sama sekali. Tidak ada pajak baru dan hanya menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan bagi para merchant yang berjualan secara online. Pak Yoga, kita akan masuki pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang sebenarnya akan terdampak langsung dengan aturan ini? Apakah hanya penjual besar saja atau juga seller kecil di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain? Siapa saja, Pak? Ya, nah pada dasarnya ini diberlakukan untuk seluruh merchant yang ada di marketplace tersebut. Namun demikian, sebagaimana skema yang tadi, nah kalau dia omsetnya peredaran brutonya itu tidak lebih dari 500 juta, dia nggak akan dipungut. Tapi dia harus menyampaikan pernyataan kepada marketplace-nya. Marketplace A, aku sampai hari ini di awal tahun ya, penghasilan saya itu tidak sampai 500 juta. Maka dia tidak akan dipotong. Tidak dipungut? Tidak dipungut
PPh pasal 22, nah ini kan 0,5% nanti. Betul. Oh, 0,5% ya Pak ya? 0,5% ya. Heeh. Nah, kalau dia sudah di atas itu, dia harus membuat pernyataan, saya sudah di atas 500 juta, maka dia akan dipungut Dipungut. 0,5% tadi. Dan Baik. kalau kemudian dia itu ternyata yang besar, Ya. kalau Anda tadi tanya yang kecil atau yang besar. Jadi kalau dia itu besar, dia tetap dipungut juga 0,5%, tapi itu menjadi kredit pajak. Menjadi kredit pajak si Iya. penjual besar tadi ini. Yang penjual besar. Oh, baik. Yang di akhir tahun akan dilaporkan di SPT SPT tahunannya. tahunannya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah dengarkan bahwa tarif PPh pasal 22 yang akan dipungut adalah 0,5% Ya. dan yang dikecualikan bagi mereka yang masih peredaran brutonya di bawah 500 juta rupiah setahun, maka dia bisa meminta untuk tidak dipungut melalui sebuah surat pernyataan kepada marketplace. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Yoga, kapan PMK ini akan mulai berlaku dan bagaimana proses implementasinya di lapangan? Iya, nah ini kan PMK baru terbit ya, baru diundangkan juga. Nah memang kita menggunakan skema tidak langsung seluruh marketplace itu kemudian memungut PPh pasal 22 tadi. Yang pertama kita akan melakukan penunjukan. Oh, Direktorat Jenderal Pajak Iya. melakukan penunjukan. Nanti dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak, kita akan menetapkan marketplace A sebagai pemungut mulai kapan. Nah ini kan kita perlu edukasi satu. Yang kedua perlu kesiapan sistem yang ada di marketplace, bagaimana bisa mereka melaksanakan ini. Ini kita harus lakukan dulu. Ini kalau kita melihat di tahun 2020 yang waktu itu kita menunjuk PMSI luar negeri, kan itu juga secara Betul. bertahap ya Bu Ani ya. Betul. Jadi nah ini juga akan kita lakukan terhadap marketplace dalam negeri ini yang kita sudah ketemu dengan mereka, kita sudah meminta untuk mereka menyiapkan sistem ya, segala macam. Ya kita akan menunjuk mereka secara bertahap. Tapi pada akhirnya nanti seluruh marketplace akan kita tunjuk juga supaya ada fairness, kan begitu. Keadilan. Betul. Jadi untuk sementara akan ada penunjukan dulu ya Bapak ya, Betul. beberapa secara bertahap. Ya. Baru kemudian nanti semua marketplace akan ditunjuk sebagai pemungut PPh. Ya. Apakah ada kriteria Pak marketplace yang akan ditunjuk ini? Ya, kriterianya adalah jumlah berapa yang diakses, berapa transaksi yang ada di marketplace itu. Tapi kalau kita bicara pada dasarnya, ya marketplace besar kan pasti melebihi dari threshold itu. Iya. Nah itu yang kami optimis bahwa marketplace yang ada di Indonesia, kalau kita bicara marketplace kita itu kan ada beberapa yang besar, yang menengah pun ada. Nah nanti pada dasarnya mereka itu sebenarnya nanti akan memenuhi kriteria yang nanti akan ditetapkan dengan Perdirjen juga. Tapi memang pada dasarnya nanti ini kan kita bicara juga aspek keadilan. Jangan sampai yang gede kita tunjuk, yang menengah kecil enggak. Kemudian lari semuanya ke yang kecil atau yang menengah kan gitu. Sehingga pada dasarnya untuk keadilan nanti seluruh marketplace akan kita tunjuk. Oh baik. Jadi marketplace ditunjuk dulu baru boleh melakukan pemungutan PPh terhadap merchantnya. Iya. Baik. Bapak, tadi Bapak bercerita bahwa untuk yang peredaran usahanya sudah di atas 4,8 miliar, kalaupun dipotong ini dia akan menjadi kredit pajak. Boleh diceritakan lagi kepada pemirsa Pak? Ya, seperti skema pemajakan PPh kita ya, jadi kalau yang tadi saya sampaikan, kalau peredaran brutonya kurang dari 500 juta, maka dia tidak akan dipungut dan memang dia tidak dikecualikan dari kewajiban PPh. Bahkan even nggak perlu lapor SPT, bayar pajak, segala macam. Kalau yang 500 sampai 4,8 miliar, kan ada skema PPh final, Betul. 0,5%. Betul. Nah, angka kita yang ada di sini, pemungutan juga 0,5% PPh pasal 22-nya. Jadi untuk pengusaha yang peredaran brutonya 500 juta sampai 4,8, ketika dia sudah dipungut oleh marketplace 0,5% tadi, ini menjadi PPh final. Ya. Dia nggak perlu setor lagi, kan begitu Betul, ya, selesai. Tinggal nanti SPT-nya aja dimasukkan, saya omset sekian, sudah dipungut oleh marketplace sekian, nol, nihil kan di SPT tahunannya nanti. Nah, sedangkan untuk yang di atas 4,8 miliar, ini yang pengusaha-pengusaha gede itu yang bukan UMKM, nah 0,5% yang dipungut oleh marketplace ini akan menjadi kredit pajak. Oke. Jadi tidak hilang, tidak final juga. Betul.
omset berapa, 10 miliar, labanya berapa, nah penghasilan kena pajaknya berapa, PPh-nya berapa, terutang kan gitu ya harusnya Betul, Pak. disetor, tapi yang tadi dipungut oleh marketplace Menjadi kredit setengah-setengah pajak. persen tadi boleh diperhitungkan sebagai kredit Kredit pajak. pajak. Jadi sebenarnya benar-benar ini tidak ada jenis pajak baru ada. dan hanya skemanya saja. Ya. Baik. Sebagian masyarakat menilai ini memberatkan usaha kecil dan menengah. Ini sebenarnya sudah terjawab ya Pak ya, bahwa tidak perlu khawatir gitu ya Pak. Bagi yang omsetnya atau peredaran usahanya di bawah 500 juta tetap berlaku sama. Iya. Dia tidak dikenakan, tidak dipungut, hanya nanti mungkin dia harus memberikan surat pernyataan kepada Iya. marketplace. Demikian ya Pak Yoga? Betul, yang disampaikan dengan 500 juta demikian. Bahkan yang kalau kita bicara yang PPh final UMKM tadi ya 500 sampai 4,8 juta. Nah ini justru dengan pemungutan oleh marketplace ini menjadi simplifikasi yang besar sekali buat para pengusaha UMKM. Biasanya mereka kan jual, hitung, berapa setengah persennya dia harus setor sendiri setiap Betul. bulan lagi kan gitu ya. Betul. Nanti SPT tahunannya muncul lagi kan gitu. Nah dengan ini dia malah nggak perlu ngitung. Karena sudah dipungut bukti-bukti dari marketplace itu nanti yang kemudian menjadi PPh pasal final setengah persen itu dia nggak perlu setor lagi. Jadi ini suatu simplifikasi yang kita berikan untuk membantu UMKM tadi. Jadi nanti tinggal di SPT-nya berdasarkan bukti-bukti dimasukkan, omsetnya sudah kelihatan berapa dari marketplace itu, bukti pungutnya yang setengah persen itu masuk ke situ, dia sudah nggak harus ngitung-ngitung lagi. Sudah. Ini sangat dimudahkan. Sudah disetorkan oleh Sudah marketplace. disetor lagi oleh marketplace. Betul sekali. Jadi Bapak mungkin pada kesempatan ini mungkin Pak Yoga bisa membantu meluruskan lagi nih bahwa publik supaya tidak salah kaprah mengenai PMK 37 tahun 2025 ini bukan jenis pajak baru. Silakan Pak. Ya baik, jadi memang ini bukan jenis pajak baru. Ini sesuai dengan skema pemajakan PPh untuk para pengusaha kita. Justru kita memberikan simplifikasi dan satu hal yang penting lagi adalah ini suatu level playing field ya, antara yang konvensional yang selama ini di jalan-jalan di toko-toko itu teman-teman KPP itu sering selalu mengawasi kan begitu ya. Nah sementara yang di online ini karena nggak kelihatan fisiknya, nah ini yang mungkin karena mereka juga mungkin lalai, kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, banyak yang abai terhadap kewajiban perpajakannya. Nah dengan PMK ini satu, selain simplifikasi yang sudah saya ceritakan tadi, juga memberikan keadilan level playing field antara yang konvensional, toko-toko retail yang fisik dengan yang sekarang yang online. Jadi kembali lagi beban pajak memang harus ditanggung bersama-sama. Tapi kembali lagi ini bukan jenis pajak baru, skema pemajakan PPh-nya itu sama persis dengan yang ada di undang-undang. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Yoga. Ini banyak juga yang menanyakan nanti mereka akan diberi waktu yang cukup nggak sih untuk edukasi sebelum penegakan aturan ini? Ya. Direktorat Jenderal Pajak bagaimana tanggapan ini Pak? Ya, tentunya edukasi akan berjalan terus. Jadi kita punya banyak ya kalau nanti teman-teman di P2 Mas ya. Jadi dengan para marketplace pun kita udah sepakat. Kita bisa aja menggunakan saluran mereka untuk mengedukasi para merchantnya dan juga para pembelinya kan gitu ya, masyarakat secara umum. Ini bukan jenis pajak baru kan begitu. Dan ini memang sudah seharusnya dibayar oleh si merchant-merchant itu. Nah sekarang dipungut saja gitu kan, bukan jenis pajak baru, tidak menambah beban dari si pembeli mestinya kan gitu ya. Nah kemudian untuk para merchant-merchant juga nanti melalui salurannya marketplace dan juga kalau kita di DJP kan juga punya media sosial dan segala macam saluran-saluran untuk melakukan edukasi, termasuk nanti di lapangan teman-teman di KPP para penyuluh tentunya akan mengedukasi baik para merchant maupun para masyarakat yang memang membeli barang melalui online ini. Betul. Sebenarnya apa harapan pemerintah dengan memberlakukannya PMK 37 tahun 2025 ini Pak? Ya, pertama tentunya bahwa kita ingin mengcover baik yang transaksi konvensional dengan yang online, yang digitalisasi yang tadi di awal saya sampaikan sudah semakin banyak dan kita pun di DJP, di Kementerian Keuangan berusaha mengcapture itu. Kita nggak ingin
banyak transaksi yang kemudian lolos dan tidak terpajaki. Ketika ini tidak terpajaki, maka pajak akan menjadi beban dari masyarakat atau pengusaha yang selama ini sudah membayar pajak. Betul. Itu tidak bagus untuk masyarakat kita. Pajak harus ditanggung bersama seluruh pengusaha ataupun masyarakat yang memang memiliki penghasilan. Nah, disitulah fairness dari perpajakan kita, baik yang fisik, konvensional, maupun yang online, semua memang harus menanggung pajak itu. Nah, dengan demikian maka kepatuhan perpajakan kita akan semakin membaik, masyarakat semakin aware dengan kewajiban perpajakannya, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan tax ratio kita dengan baik gitu kira-kira. Baik sekali. Bapak, yang pertanyaan terakhir, jika masyarakat ingin tahu atau ingin tahu lebih lanjut mengenai hal ini, kemana mereka bisa menghubungi, Pak? Atau Ya, tentunya saluran-saluran komunikasi DJP kan sedemikian luas ya. Jadi kalau di KPP pun silahkan, teman-teman di KPP, para penyuluh, AR pasti bisa mengedukasi masyarakat atau pengusaha. Kita juga punya klik ya, kantor layanan informasi perpajakan yang bisa terus dihubungi setiap saat untuk memberikan penjelasan-penjelasan, dan tentunya banyak sekali yang saluran-saluran kita di medsos pun saya lihat bahwa medsos kita pun juga banyak mengedukasi. Betul. Kita pun punya partner-partner media-media di luar sana eksternal yang memang juga membantu kita mengedukasi masyarakat terkait dengan munculnya suatu regulasi-regulasi terbaru. Nah, semacam itu bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat ataupun pengusaha kita. Terima kasih Pak Yoga. Ya. Demikianlah podcast Cermati yang mengangkat topik penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh terhadap pedagang online. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga memberikan pemahaman kepada kawan pajak dimanapun berada. Sampai berjumpa di podcast Cermati berikutnya. Mari bersama mengabdi untuk negeri, pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati.